Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, anugerah kasih setiamu melimpah dan melingkupi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Begini firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengangkat topik Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Tapi sebelum itu, pernahkah Anda mengalami kekesalan? Pernahkah Anda tidak mendapatkan seperti apa yang Anda harapkan untuk sesuatu yang Anda lakukan dalam kehidupanmu? Anda kesal? Ya, mungkin kesal dengan anakmu, kesal dengan pekerjaanmu, kesal dengan teman dekatmu, kesal dengan pasanganmu barangkali. Sehingga berulang-ulang ditelepon pun tidak kamu angkat teleponnya. Berulang-ulang pun dia mencoba untuk berbaikan, tapi masih juga hatimu kesal, dongkol dengan situasi yang telah terjadi. Kesal itu memang tidak mengenakan, tapi itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang humanis di dalam kehidupan kita. Bahkan ternyata firman Tuhan ini juga mengantarkan situasi kekesalan yang dialami oleh Allah Bapa melihat bangsa pilihannya, bangsa Israel. Tuhan Allah kesal. Sebenarnya ingin mengatakan kalau orang lain yang kesal terhadapmu, kalau hatimu kesal, ya itu masih sesuatu yang bisa untuk mungkin diperbaiki atau apapun itu. Tapi jangan sampai Allahmu kesal melihatmu. Kalau Allahmu, Tuhan kita sudah kesal melihat kita, maka akan terjadi apa yang disebutkan dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Lihatlah kemarahan Tuhan itu yang begitu luar biasa. Sebab apa? Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke
4, begitu luar biasanya alegori ini digambarkan bahwa Allah lah pemilik kebun anggur itu, Israel lah, Yehuda lah, tanaman anggur itu. Segala sesuatunya sudah dilakukan oleh Allah. Kepedulian, penyertaan, pemeliharaan telah dilakukan oleh Allah Bapa untuk bangsa pilihannya, untuk orang-orang yang dia pelihara di dalam kehidupan ini. Tapi lihatlah, ternyata air susu berbalas air tuba. Sampai-sampai di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-7 itu, firman Tuhan mengatakan, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Siapa nggak kesal? Kita saja pun pasti kesal. Tuhan juga kesal dengan situasi itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, ini adalah bagian pertama dari kitab Yesaya. Kita tahu bahwa Yesaya itu terbagi dalam 3 bagian. Yesaya 1 sampai 39, proto Yesaya, bagaimana sejarah sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel. Lalu yang kedua, pasal 40 sampai ayat yang pasal 40 sampai pasal yang ke-55, bagaimana mereka jatuh di dalam perbudakan bangsa Babel, di dalam pembuangan bangsa Babel, atau yang kita sebut dengan Deutero Yesaya. Lalu bagian yang ketiga, Yesaya 56 sampai sampai pasal yang ke-66. Ini bicara tentang saat setelah pembuangan bangsa Yehuda di Babel. Dan Yesaya menuliskan ini di periode tahun ke-8 sebelum Masehi. Dan Yesaya hadir di dalam situasi itu dan ingin mengatakan, menyampaikan nubuatan ini untuk mengingatkan bangsa Israel, khususnya orang Yehuda, tentang pentingnya berpegang pada iman kepada Yahweh, berpegang kepada iman yang bersumber dari Allah dan hidup sesuai dengan hukumnya, berlaku adil, melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Tafsiran sederhana, saya bisa mencoba untuk menghantarkan ayat 1 sampai ayat kedua, di mana Yesaya menggambarkan kebun anggur itu adalah simbol dari bangsa Israel. Yesaya membicarakan bagaimana sang pemilik, Allah itu sendiri, melakukan segala sesuatu untuk memastikan, untuk menghadirkan pemeliharaan, agar kebun anggur itu tumbuh subur, berhasil dan berbuah baik. Dan begitulah Tuhan Allah memilih dan memelihara bangsa pilihan. Ayat 3 sampai ayat 4, ternyata walaupun begitu luar biasanya usaha yang dilakukan pemilik anggur itu, ternyata yang dihasilkan adalah buah-buah liar atau buah-buah beracun, bukan buah yang baik. Bahkan dikatakan buah asam. Saking asamnya barangkali jadi sepet gitu ya. Ini adalah kiasan dari perilaku jahat dan ketidaktaatan bangsa itu. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di sini kita melihat Yesaya menyebutkan tindakan pengadilan Allah terhadap kebun anggur itu. Tindakan dari pemilik anggur itu untuk kebun yang tidak menghasilkan, untuk pohon yang tidak memberikan buah yang baik. Digambarkan dengan begitu jelas di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 itu. Allah membiarkan dan terjadilah penghakiman dan penghukuman di dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-7 ini diakhiri dengan sebuah penegasan kebun anggur Tuhan semesta alam. Itulah bangsa Israel sendiri. Sebenarnya bangsa Israel itu adalah bangsa pribadi yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan kebenaran itu. Tapi ternyata bangsa pilihan itu memang dibilang tidak tahu diri, nggak enak banget ya. Tapi itulah yang terjadi. Mereka tidak berperilaku seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Sederhananya, Yesaya 5 ayat 1 sampai ayat 7 ini adalah sebuah alegori yang menggambarkan hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Meskipun Allah berbuat baik dan begitu luar biasa, tapi mereka tidak pernah membalasnya dengan kebaikan, dengan ketaatan dan kebenaran.
Itu artinya, itu intinya. Yesaya ingin mengatakan agar bangsa itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Memang saat itu konteks politik sangat kacau balau. Penderitaan pergumulan dari pemerintahan setempat, ancaman bangsa Asyur, kerajaan Israel yang terbagi dua, pertentangan dengan bangsa lain, juga pengaruh agama dan keputusan-keputusan pemerintah yang membuat mereka, kehidupan mereka terdesak. Tapi lagi-lagi Yesaya mau agar mereka tetap tampil menjadi pribadi yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran itu. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik sebagai refleksi dari kitab Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ini? Hal yang pertama, hargai dan ingat selalu kasih dan penyertaan serta pemilihan Tuhan di dalam hidup. Yang kedua, jangan tunggu sampai Tuhan marah, Tuhan kesal. Habis kita nanti. Kalau temanmu bisa kesal, mungkin akan bisa berubah sedikit. Tapi yang satu hal yang pasti, kalau kamu tahu bahwa kesal itu gak enak, jangan membuat orang lain kesal. Nanti gak diangkat teleponmu, nanti gak direspon WA-mu atau message-mu. Yang ketiga, berlakulah adil seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan ini. Berlakulah adil dan hidup dalam kebenaran itu. Lihat dan dengarlah jeritan orang yang merindukan keadilan dan kebenaran itu. Saat ini kita dihantar kepada situasi itu. Banyak sekali pribadi yang merasakan tidak keadilan. Banyak sekali pribadi yang merasakan tidak ada rasa adil itu dalam kehidupan. Beradalah di dalamnya. Rasakanlah situasi itu. Dan berikanlah solusi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, Tuhan adalah pemelihara yang penyayang. Tuhan adalah pribadi yang melakukan sesuatu yang terbaik buat kita. Pemeliharaannya begitu luar biasa untuk setiap kita. Maka hiduplah di dalam rancangan Tuhan. Sebab Tuhanmu tidak pernah merancang sesuatu yang jelek dengan kita. Lihatlah ungkapan situasi ini, alegori ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penjagaannya, bagaimana dia membentengi. Maka hiduplah di dalam rancangan Tuhan, hiduplah di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sekali lagi, sesuai dengan tema kita, yang Tuhan inginkan itu berlaku adil dan di dalam kebenaran. Maka pertanyaan sederhana, sudahkah Anda adil? Sebab adil itu dimulai dari diri sendiri. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Yesaya ini mengingatkan kami kembali bahwa kami harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.